KLP Fest 2022, satu sinergi, bangun negeri. Oke, nggak kerasa nih kita udah masuk sesi ke-6 ya. Betul. Udah makan, Iam? Sudah dong. Alhamdulillah ya, sudah kenyang ya. Kak Cici juga sudah makan? Alhamdulillah. Kenyang, Kak? Alhamdulillah. Selamat datang kembali ya teman-teman lulusan PKN STAN pada KLP Fest 2022. Oke. Pada sesi pagi tadi kita telah mengikuti paparan dari 5 instansi pemerintah. Sekarang pada sesi siang ini akan ada 5 instansi pemerintah lagi yang akan memberikan informasi pada teman-teman lulusan PKN STAN. Betul sekali, Ilham. Nah, kita akan mulai saja paparan ke-6 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Namun, seperti biasa, sebelum masuk ke paparan, kita akan saksikan video berikut ini. Teman-teman dari Yo bisa di-stop dulu videonya. Untuk menanggulangi kesalahan teknis, kita ngapain nih, Kak? Mungkin kita bisa yel-yel lagi. Oh yel-yel, bener. Oke. 1, 2, 3. KLP Fest 2022, Satu sinergi, bangun negeri. Gimana teman-teman? Oke, tadi sepertinya ada kesalahan teknis sedikit ya Ilham. Mungkin buat Bapak Ibu dari LKPP nanti videonya kita aja yang share dari sini supaya lebih clear, tidak patah-patah. Nah, teman-teman panitia sudah siap? Oke, sebelum kita masuk ke sesi paparan, kita akan saksikan video berikut ini. Oh, masih ada kendala teknis ternyata ya Ilham. Nah, nanti di sesi ini akan dipaparkan seperti tadi, mungkin mengenai tugas dan fungsi dari LKPP, kemudian juga ada jenjang karirnya, kemudian mutasi. Jadi teman-teman dari lulusan PKN STAN bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya nih. Dan jangan lupa teman-teman PKN STAN juga bertanya, mumpung ada narasumber yang sangat handal yang dapat menjawab keingintahuan PKN STAN. Betul sekali. Begitu. Tadi kan udah ada 5 ya. 5. Nanti kita akan ada kalau nggak salah kalau masih 5 atau 4 gitu ya. Iya, nanti kita infokan lagi ya. Betul. Ya. Bagaimana teman-teman panitia sudah siap? Sudah siap? Oke. Sekarang semoga nggak ngadat lagi ya. Kita akan saksikan video dari LKPP berikut ini.
Nah, Baik. itu tadi tuh video kayaknya ngasih lihat LKPP itu kayak gimana, futuristik banget gedungnya. Futuristik, Bagus betul. banget gedungnya. Saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari LKPP, Ibu Suharti, SPSI, MSI, selaku Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia, LKPP. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, suara saya terdengar. Sudah dengar, Ibu. Tapi mungkin mic-nya Oke. bisa didekatkan Bu karena kurang jelas. Oke. Oke, siap. Terdengar Ibu. jelas? Sudah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, mohon izin Ibu, kami persilakan Ibu untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Pertama-tama kami dari LKPP mengucapkan terima kasih atas undangan ini untuk menjelaskan tentang LKPP di acara KLP Press 2022. Dan kemudian juga pada kesempatan ini saya Kepala Biro Hukum Organisasi SDM LKPP senang sekali bisa melalui media Zoom ini katakanlah berbincang ya dengan seluruh rekan-rekan dari STAN khususnya dalam rangka kegiatan hari ini, di mana kami tentu saja akan menjelaskan beberapa hal tentang LKPP. Kita santai saja. Kalau tadi sudah dilihat gedung LKPP, nah itu sebagai permulaan saja. Kan kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Nah oleh karena itu mari kita berkenalan dengan LKPP lebih jauh lagi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Silakan ini yang akan menyampaikan paparannya dari tim kami. Di sini hadir juga tim SDM. Atau saya langsung share screen-nya. Oh ini sudah ada. Oke, silakan Mbak Tiara ini. Ya. LKPP adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau tadi lihat gedungnya, nah ini penampakan dari foto ya. Nah kemudian yang menjadi latar slide kami, alamat kami ini di Jakarta Selatan di Komplek Rasuna Epicentrum. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang ingin mampir ke LKPP, nah itu bisa sekalian main ke beberapa mall di Jakarta lah ya, deket tuh. Tapi tentu kalau main ke mallnya bukan di jam kerja ya, tentu saja di jam setelah kerja atau di Sabtu Minggu. Nah kemudian teman-teman yang mendengarkan pada kesempatan ini, kami di sini akan menjelaskan beberapa hal saja, tidak banyak-banyak, mengenai profil LKPP, yakni kedudukan, tugas dan fungsi, kemudian struktur organisasi dan profil pejabat sekilas saja, dan kemudian pengadaan barang jasa secara ringkas, serta tentu kami menjelaskan karir ke depan kira-kira seperti apa yang akan ada di LKPP. Mungkin itu yang penting ya, poin pentingnya, salah satu poin pentingnya. Nah baiklah, pertama LKPP dari sisi kedudukan, tugas dan fungsi ialah LKPP hari ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022, jadi ini baru saja Perpresnya, yang merupakan perubahan kedua dari Perpres pembentukan LKPP, yakni Perpres 106 tahun 2027. Jadi kalau dilihat LKPP ini 2007 ya, 2007 berdirinya dengan Perpres 106, kemudian perubahan keduanya di Perpres 93 tahun 2022, di mana disebutkan LKPP ini adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, di sini dilihat dari struktur ini mengalami perubahan yang cukup mendasar, di mana kalau dulu LKPP disebutkan sebagai lembaga non-kementerian yang berada di bawah Presiden melalui koordinasi Kementerian PPN Bappenas, sekarang tidak lagi. Jadi LKPP ini sekarang menjadi lembaga yang sangat strategis, di mana langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden tanpa melalui beberapa kementerian koordinator sebagaimana dulu ya. Nah kemudian hari ini kalau dilihat mengenai tugas LKPP, ini adalah melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Kita bisa lanjut lebih detail mengenai fungsi-fungsi yang ada di LKPP. Nah, kalau melihat fungsinya, LKPP di sini sebetulnya ada
beberapa 4 poin penting lah ya mengenai fungsi LKPP yang ada di huruf A, B, C, dan E. Yang pertama ialah LKPP di sini menyusun dan merumuskan strategi dan menentukan kebijakan serta standar prosedur di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kemudian berikutnya LKPP mempunyai fungsi menyusun dan merumuskan strategi serta menentukan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Berikutnya, menyusun dan merumuskan strategi dan serta menentukan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang jasa pemerintah secara digital. Dan berikutnya, memberikan atau pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum. Jadi kalau dilihat, mulai dari merumuskan kebijakan, kemudian melakukan pembinaan untuk SDM pengadaannya, kemudian melakukan penyiapan transformasi digital di bidang pengadaan, dan terakhir memberikan bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum berkaitan dengan pengadaan barang jasa di Indonesia. Nah, tentu saja fungsi yang lainnya berkaitan dengan pemantauan evaluasi, pembinaan, dukungan administrasi, ya, dan pengawasan pelaksanaan tugas itu juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya di LKPP. Baik, kita lanjut. Nah, kalau dilihat struktur LKPP, kami cepat saja. LKPP ini dipimpin oleh seorang kepala LKPP, dibantu oleh sekretaris utama, dan kemudian 4 deputi. Jadi deputinya, deputi bidang pengembangan strategi kebijakan, deputi bidang transformasi pengadaan digital, deputi bidang pengembangan dan sumber daya manusia, serta deputi bidang hukum dan penyelesaian sanggar. Saya tidak perlu menjelaskan direktorat-direktorat yang berada di bawahnya, serta biro-biro yang ada di bawah sekretaris utama. Namun di samping Sestama dan kemudian 4 deputi, LKPP juga ada inspektorat, ya, inspektorat, dan juga ada beberapa pusat yang sudah menjadi satu kesatuan di struktur LKPP, merupakan unit-unit mandiri yang ada di LKPP. Lanjut. Nah, ini para pimpinan kami. Saat ini Kepala LKPP adalah PLT karena Kepala LKPP baru saja dilantik menjadi Menteri Pan-RB. Kalau dilihat Kepala LKPP yang terakhir menjabat Menteri Pan-RB, yang sebelumnya juga menjadi ada yang menjadi pimpinan di KPK, ya. Kemudian kalau teman-teman tahu, selain itu juga ada beberapa mantan kepala juga menjadi staf khusus menteri, ya, dan sebagainya. Ya, lanjut. Kami lanjutkan mengenai pengadaan barang jasa. Biar sekilas rekan-rekan tahu, teman-teman tahu semuanya, ya. Yakni kalau dilihat pengadaan barang jasa ini pastinya tidak hanya di pemerintah saja. Pengadaan barang jasa ini merupakan hal yang sangat urgent, penting di semua organisasi, baik pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, maupun organisasi internasional. Namanya bisa macam-macam, bisa biro pengadaan, bisa procurement excellence group, bisa purchasing department, bisa procurement service unit. Intinya apa yang mau saya sampaikan di sini ialah bahwa pengadaan barang jasa ini adalah hal yang tidak mungkin luput dari semua organisasi. Nah, gampangnya saja pada hari ini kita melakukan Zoom, contohnya. Kita melakukan Zoom, ketika Zoom ini bisa terlaksana, ini pasti ada pengadaan. Yang pertama, pengadaan laptop. Kemudian kedua, pengadaan perangkat komputer atau pengadaan perangkat elektronik lainnya yang ada di sekitar Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, termasuk di saya. Bahkan pengadaan headset ini sendiri gitu ya, misalnya seperti itu. Dan kedua ada misalnya pengadaan terkait service provider untuk kita bisa melakukan Zoom ini. Nah, intinya apa? Semua aktivitas yang ada lakukan di organisasi itu pasti harus ada pengadaannya. Lanjut. Nah, ini contoh kegiatan pengadaan. Kalau yang besar-besar di PU, bangun jalan. Saya sekarang maaf berada di bandara, pembangunan bandara misalnya, ya. Nah, macam-macam lah intinya. Sekarang pembangunan IKN, ya, seperti apa? Ibu kota negara, ya, ibu kota Nusantara. Nah, ini juga sangat kental isu pengadaannya. Lanjut. Ruang lingkup pengadaan mulai dari proses perencanaan, persiapan, sampai ke pelaksanaan. Saya tidak perlu detailkan satu-satu. Kalau perencanaan itu mulai identifikasi, sampai kita riset pasar, menetapkan barang jasa secara pengadaan sampai jadwal, persiapan kemudian sampai menetapkan kontraknya, pelaksanaan, sampai serah terima hasil pekerjaannya. Oke, lanjut.
Nah, kalau dilihat pengertian pengadaan barang jasa sendiri, itu apa? Hari ini pengertian pengadaan barang jasa pemerintah khususnya berdasarkan Kepres 16 tahun 2018, yakni kegiatan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah, yang dibiayai oleh APBN APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, kalau tadi dari mulai perencanaan tadi ya, identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kalau kita lihat tadi di bagian pelaksanaan di slide sebelumnya sampai dengan serah terimanya. Intinya sangat luas kegiatan pengadaan. Lanjut. Nah, ini saya tidak detailkan saja, tidak akan detailkan tentang apa sih yang menjadi tujuan pengadaan. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan saat ini, pemerataan ekonomi, kemudian keberpihakan kepada penduduk miskin, katakan rakyat yang miskin, kemudian keberpihakan kepada UMK, pengentasan kemiskinan, kemudian pemerataan ekonomi, tidak mungkin terjadi kalau tidak ada salah satunya kalau tidak ada pengadaan. Jadi pengadaan memegang kunci penting di sana. Nah, tujuan pengadaan bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini dari sisi mulai menghasilkan pengadaan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, kemudian meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Hari ini kita gadang-gadangkan PDM, meningkatkan peran serta usaha mikro kecil, koperasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mewujudkan pemerataan ekonomi, dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Ini beberapa tujuan pengadaan yang nantinya tentu teman-teman bisa dalami, rekan-rekan bisa dalami kalau melihat Kepres 16 tahun 2018 dan perubahannya di Kepres 2 tahun 2021. Lanjut. Nah, kebijakan pengadaan ini hampir sama, tapi ini lebih kepada hal-hal strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tadi. Jadi saya bisa lanjut, teruskan saja, skip saja, lanjut. Nah, ini prinsip pengadaan yang mungkin teman-teman harus ketahui, berlaku universal sekali, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ya, lanjut. Nah, etika pengadaan, dalam pengadaan tentu kita harus punya etika ya. Nah, mulai dari etika pribadi, bertanggung jawab, tertib, menjaga profesionalitas, mandiri, kemudian tidak saling mempengaruhi, sampai etika profesional ketika bersama dengan yang lain, kita harus menerima dan bertanggung jawab, menghindari konflik of interest, mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan sesuatu ketika kita melakukan proses pengadaan. Lanjut. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi di bidang pengadaan. Itu apa saja sih? Kalau kita lihat pasti ada kompetensi berkaitan dengan manajerial sosiokultural sebagaimana Permenpan RB, dan kemudian kompetensi teknis sebagaimana yang ditetapkan juga di Permenpan RB dan kemudian di breakdown oleh LKPP. Nah, kalau kita lihat teman-teman, rekan-rekan semuanya, kompetensi sosiokultural ya ini perangkat bangsa. Kompetensi manajerialnya mulai dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan serta mengambil keputusan. Nah, kompetensi teknisnya sendiri ada kompetensi perencanaan, ada kompetensi pemilihan penyedia, kompetensi untuk pengelolaan kontrak dan pengelolaan PBJ secara swasta. Lanjut sedikit lagi. Ya, ini kalau profesi di bidang pengadaan. Jadi teman-teman bisa lihat, kalau berkarir di bidang pengadaan kira-kira seperti ini. Di pemerintah kita punya pengelola PBJ pertama sampai madya. Jadi ini jenjangnya ahli. PPBJ pertama, PPBJ muda, PPBJ madya. Kita menyingkatnya seperti itu. Pengelola pengadaan barang jasa atau PPBJ. Kemudian kalau di non pemerintah, teman-teman bisa juga memperhatikan. Di sini kita bisa lihat di non pemerintah itu tadi ada yang namanya buyer, purchasing agent, performance specialist, purchasing manager, director, chief procurement officer. Nah, intinya karirnya ini sangat luas sekali. Lanjut. Nah, di lain pihak ada juga profesi yang erat kaitannya dengan pengadaan. Misal auditor, kemudian juga analis pengelola keuangan APBN. Auditor sendiri saat ini di LKPP ada auditor pertama sampai utama, kemudian auditor pelaksana sampai penyelia, dan kalau kita lihat untuk analis pengelola keuangan APBN atau APK APBN, dari pertama, muda, madya, ini semuanya formasinya ada di LKPP. Jadi ini yang kami gambarkan adalah profesi atau karir Jafung yang ada di LKPP hari ini, baik pengelola pengadaan, auditor, maupun di analis pengelola keuangan APBN. Lanjut. Nah, ini sedikit saja tentang prestasi LKPP, rekan-rekan semuanya. Jadi LKPP hari ini cukup banyak ya, termasuk mendapatkan WTP
5 tahun berturut-turut dan lain-lain sebagainya. Intinya sangat banyak prestasi yang sudah yang didapat LKPP, baik dari sisi pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan pengawasan, kemudian di bidang digital dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Nanti supaya kita masih punya barangkali kesempatan untuk berdiskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pemaparan Ibu yang sangat informatif sekali kepada lulusan PKN STAN ini ya Bu ya. Mohon izin Ibu, apakah boleh kami membuka sesi tanya jawab? Boleh. Oke, siap. Kepada teman-teman PKN lulusan STAN, apabila ada pertanyaan, silahkan untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand untuk dapat berbicara langsung kepada Ibu. Oke, sambil menunggu nih Ibu Suharti, mungkin mau bertanya aja Bu saya. Nah, ini terkait dengan berapa sih Bu lulusan PKN STAN yang dibutuhkan di unit Ibu? Oke, kalau di LKPP, ya terima kasih. Kami sebetulnya sudah bekerja sama nih ada beberapa tahun terakhir ya. Seingat saya kita pernah menerima beberapa jumlah memang tidak banyak ya. Karena pegawai LKPP hari ini juga ASN-nya masih sekitar 300-an, kebutuhan ASN-nya juga tidak terlalu banyak, sekitar 500-an. Nah, tahun ini kita menerima kalau tidak salah 7 formasi untuk teman-teman. Oh, oke. 7 formasi ya. Dan tahun lalu kita terima, tahun sebelumnya itu 3 dan kemudian sebelumnya lagi 6 kalau tidak salah. Kita pernah menerima beberapa kali batch lah seperti itu. Oke, siap Ibu. Nah, kemudian apakah di LKPP ini memiliki unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia atau memang hanya di Kuningan aja nih Bu? Kebetulan tadi saya coba googling daerah epicentrum ya Bu. Apakah hanya di epicentrum aja atau ada unit kerja lain? Ya, LKPP berada kantornya hanya di epicentrum di Jakarta Selatan, hanya di pusat saja, di LKPP di pusat di Jakarta saja. Oh, baik. Oke, siap. Ibu, mohon izin Ibu, bagaimana kesempatan lulusan PKN STAN dalam peningkatan kompetensi dan pendidikan ke depannya ya Bu? Hari ini teman-teman mungkin senior-seniornya sudah di LKPP itu tentu saja diberikan kesempatan baik melalui tugas belajar ya, mandiri maupun tugas belajar dengan kesempatan beasiswa scholarship. Dan kami di LKPP setiap tahunnya memang mengirimkan beberapa untuk scholarship dan itu menjadi salah satu program di LKPP peningkatan kualifikasi ke jenjang yang lebih tinggi tentu saja. Bahkan sampai S3 kalau perlu. Oke, baik Bu. Berarti kesempatan untuk melanjutkan studinya besar ya Bu kalau di LKPP ya Bu? Sangat didorong. Sangat didorong. Oke. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Bu dari teman-teman lulusan PKN STAN. Mungkin sebelum kita tutup sesi ini Ibu, kami persilakan kepada Ibu Suharti untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement. Monggo Ibu, silakan. Oke, pertama kami berterima kasih sekali nih kepada STAN dan juga tentu saja kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini ya, khususnya, dan juga atas kerjasama sebelumnya bahwa kami merasa sangat berterima kasih dan terbantu sekali dalam pemenuhan kebutuhan SDM di tempat kami. Dan alhamdulillah teman-teman dari lulusan dari PKN STAN ini juga sangat-sangat bisa diandalkan dalam bekerja, dan tentu kami berharap kalau nanti ada yang akan ke LKPP ya, paling tidak mengisi 7 formasi ini, kami juga berharap sama mereka dapat bekerja dengan baik, bergabung dengan LKPP, menjadi keluarga besar LKPP, dan tentu saja harapan kita semua adalah bisa bergabung di LKPP dan bisa berbuat banyak untuk Indonesia yang kita cintai ini. Dan tentu saja saya berharap banyak kepada anak-anak muda nih ya, rekan-rekan muda lulusan STAN dimanapun berada. Kalaupun tidak di LKPP, tapi saya yakin teman-teman akan berada di seluruh Indonesia, di semua kementerian lembaga pemerintah daerah. Mohon saya minta dijaga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan. Mohon bersama-sama kita jaga pengadaan di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperhatikan tadi tujuan maupun prinsip dan etika pengadaan, sehingga pembangunan yang dilakukan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik untuk pelayanan publik, pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya. Intinya apa? Kita ingin negara kita menjadi lebih baik lagi, dan salah satunya dimulai lewat pengadaan. Demikian dari saya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang dalam penyampaian saya, dan mohon maaf karena saya berada di
bandara, jadi saya tetap menggunakan masker nih. Mohon maaf sekali lagi. Demikian dari saya dan dari LKPP, kami menyambut baik seluruh rekan-rekan dari STAN. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suharti atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan BKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam memilih minatnya. Memilih minatnya nanti ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Apabila Ibu ingin terbang karena sedang di bandara, kami ucapkan selamat jalan dan safe flight gitu ya. Oke, nah sesi 6 sudah selesai. Kita akan lanjutkan sesi 7, yaitu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan setelah break berikut ini.